Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam penjelasan mengenai akhir zaman. Kita sudah sampai kepada materai yang pertama. Kita sudah melihat mengenai materai yang pertama, itu adalah berbicara mengenai gereja Tuhan atau orang-orang percaya yang memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi, sampai ke seluruh dunia. Orang-orang boleh mendengar Injil, orang-orang boleh mendengar firman. Nah, dan kita sudah melihat dampak ketika Injil itu disampaikan, maka terjadi kedamaian bagi bumi, terjadi kedamaian bagi dunia. Bangsa dan bangsa mengalami kedamaian. Tidak terjadi peperangan, tidak terjadi permusuhan. Nah, di sana terjadi kedamaian karena Injil sudah disampaikan, Injil sudah didengarkan oleh semua orang sampai ke seluruh penjuru bumi, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Nah, puji Tuhan. Pada kali ini kita akan melanjutkan dengan materai yang kedua. Materai yang kedua. Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar. Jadi Rasul Yohanes mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ketiga, saya akan mengulanginya lagi. Dan ketika anak domba itu, nah, kita menemukan kembali kata anak domba. Sebagaimana dalam materai yang pertama, kita sudah melihat bahwa siapakah anak domba. Anak domba itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, yaitu pribadi Yesus. Jadi anak domba atau Yesus Kristus, dia membuka materai yang kedua. Materai yang kedua dibuka oleh Yesus. Nah, kemudian Rasul Yohanes mendengar bahwa makhluk yang kedua, makhluk yang kedua berkata, "Mari." Nah, kita kembali menemukan di dalam Alkitab bahwa sebagaimana yang sudah kita dengarkan pada beberapa hari yang lalu mengenai materai pertama, bahwa materai yang pertama itu kita melihat bahwa ada 4 makhluk, ada 4 makhluk yang ditugaskan oleh Yesus untuk memberikan komando, untuk memberikan tugas kepada mereka untuk mengatakan, "Mari." Nah, kalau kita telusuri di dalam Wahyu pasalnya yang 4 ayat 1 sampai 11 dan Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3, kita akan temukan siapakah keempat makhluk tersebut. Siapakah keempat makhluk tersebut? Nah, dari 2 ayat tersebut mengatakan bahwa keempat makhluk tersebut itu adalah, mereka adalah makhluk-makhluk surgawi. Mereka adalah para pelayan-pelayan di dalam kerajaan surga. Mereka makhluk surgawi yang bertugas di hadapan tahta Allah. Dan mereka itu disebut dengan serafim. Mereka disebut dengan serafim. Mereka adalah makhluk surgawi yang melayani di hadapan tahta Allah Bapa. Jadi
keempat makhluk ini tugasnya mereka akan mengatakan mari. Nah, di dalam ayat yang ketiga makhluk yang kedua berkata mari. Ini makhluk surga yang ada di hadapan tahta Allah. Nah, ayat 4 berkata, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembukaan Materai 1 sampai 4, maka kita akan menemukan ada 4 kuda. Ada 4 kuda. Nah, kuda yang pertama adalah kuda putih. Kuda yang kedua adalah kuda merah padam. Nah, ini akan kita bahas mengenai kuda merah padam. Nah, saudara, kalau berbicara kuda merah padam atau kuda, sebagaimana di dalam Materai yang pertama, kuda itu merujuk kepada satu kekuatan yang besar, ya. Satu kekuatan yang dahsyat, satu kekuatan yang luar biasa. Karena ini adalah kuda adalah satu kekuatan besar perang, ya. Zaman dulu. Nah, kita melihat kuda adalah seekor kuda yang sangat kuat, yang sangat tangguh. Jadi dalam hal ini kuda merah padam. Ada satu kekuatan di akhir zaman, ya, setelah pembukaan Materai pertama, setelah Injil kebenaran disampaikan sampai ke seluruh muka bumi, maka kita melihat disusul oleh kuda merah padam. Merah padam ini berbicara mengenai kegeraman, berbicara mengenai kemarahan, berbicara mengenai dendam yang membara, ya. Jadi di akhir zaman, pada pembukaan Materai yang kedua, kita akan melihat bahwa ada satu kekuatan besar kemarahan, ada satu kekuatan besar kebencian, ada satu kekuatan besar di mana kekuatan ini akan mengamuk di akhir zaman. Itu bicara kuda merah padam. Jadi ada satu kekuatan yang besar di akhir zaman mengenai kemarahan, kebencian, ya, nanti kita akan lihat. Dan orang yang menungganginya, ya, kuda merah padam ini ada orang yang menungganginya. Nah, orang yang menungganginya ini dikaruniakan kuasa, ya, diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Saudara, kuda merah padam, penunggangnya diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Saudara, siapa pemberi otoritas? Siapa yang mengaruniakan kuasa kepada penunggang kuda merah padam? Pemberi kuasa itu adalah Yesus. Yesus memberi kuasa, otoritas kepada penunggang kuda merah padam untuk mengambil damai sejahtera di muka bumi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa di akhir zaman, pada pembukaan Materai yang kedua, ada satu kekuatan besar di akhir zaman akan mengambil damai sejahtera di muka bumi. Damai sejahtera dalam hidup, dalam diri manusia. Damai sejahtera yang ada, yang tinggal di dalam diri manusia, itu akan diambil oleh Allah, ya, akan diambil oleh penunggang kuda merah padam. Nah, kalau bicara damai sejahtera, tentunya ini berbicara tentang Roh Kudus.
Roh Kudus adalah Roh Kudus berperan untuk mengaruniakan damai, memberikan damai kepada manusia. Tetapi apa yang terjadi ketika damai diambil? Apa yang terjadi ketika Roh Kudus diambil di dalam diri manusia? Apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia? Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar buat kita. Bagaimana ketika penunggang kuda merah padam ini, dia mengambil Roh Kudus di atas muka bumi ini. Dia mengambil Roh Kudus di dalam setiap kehidupan manusia. Bagaimana dengan Roh Kudus yang ada, yang tinggal di dalam hati orang percaya? Sama. Roh Kudus pun akan diambil dari setiap kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, selama kita ada di dalam dunia ini, sampai hari ini, peran Roh Kudus di dalam diri kita itu untuk apa? Ya. Untuk apa peran Roh Kudus dalam diri kita? Apakah hanya membuat kehidupan kita ketika kita susah, kita ditolong, ketika kita dalam keadaan masalah, Tuhan buka jalan, ya, peran Roh Kudus dalam diri? Bukan sekedar itu. Apakah Roh Kudus hanya melakukan mujizat-mujizat dalam diri kita? Nah, peran Roh Kudus salah satunya adalah menghantar kita, membawa kehidupan kita untuk memiliki karakter seperti Kristus. Nah, ini yang terpenting. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengarahkan kita, membawa setiap jalan-jalan kehidupan kita untuk menuju kepada satu kehidupan yang lebih, yaitu kehidupan yang memiliki karakter Kristus. Nah, jadi orang percaya yang sudah memiliki karakter Kristus, ya, ketika Roh Kudus diambil, karakternya itu udah nempel, ya, karakternya sudah ada di dalam kita. Kita tidak usah khawatir kalau satu saat Roh Kudus itu diambil dalam diri, di muka bumi ini. Nah, Roh Kudus itulah yang ada dalam kita ini, yang mengantar kita, yang menuntun kita memiliki karakter seperti Kristus. Nah, jadi ketika Roh Kudus diambil di muka bumi, maka yang tertinggal dalam diri orang percaya adalah karakter Kristus. Kan ini yang menjadi tujuan kita. Ini yang menjadi tujuan hidup kita. Kita sering menyanyi, "Ku mau seperti-Mu, Yesus." Nah, menjadi seperti Yesus itu menjadi seperti apanya? Nah, kita akan menjadi seperti karakter Kristus. Ya, kita akan menjadi seperti karakter Kristus. Buah-buah roh ada di dalam kita, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Buah-buah roh itu ada di dalam diri kita. Sudah nempel dalam diri kita. Sudah menjadikan itu sebagai suatu karakter. Sudah menjadikan kehidupan itu Roh Kudus di dalam diri kita menciptakan, ya, menjadikan karakter Kristus yang baru dalam diri kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi bagi kita orang percaya, ketika Roh Kudus diambil, yang tertinggal dalam hidup kita ini adalah karakter Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana ketika Roh Kudus itu diambil dari setiap orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Nah, kita melihat bahwa sebenarnya setiap orang, ya, setiap manusia itu memiliki naluri, ya, memiliki naluri kebaikan, memiliki naluri untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi sejahat-jahatnya manusia, dia masih punya naluri, dia masih punya hati untuk mau melakukan yang baik. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam dirinya, ya. Ada Roh Allah yang ada di dalam dirinya yang menuntun dia. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus itu diambil dari setiap orang-orang yang demikian, maka kita akan melihat sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, nah, mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka pertama
mereka akan saling membunuh. Saudara, dalam pembukaan meterai yang kedua, kita akan melihat bahwa akan ada kekejaman manusia yang luar biasa di akhir zaman. Akan ada kekejaman yang hebat, kekejaman yang dahsyat, yang kekejaman yang luar biasa di akhir zaman, yang disebabkan oleh Roh Kudus itu tidak ada lagi di dalam diri manusia. Kita melihat bahwa ketika damai sejahtera diambil, ketika Roh Kudus diambil dalam diri manusia, yang tertinggal dalam diri manusia, mereka yang tidak punya karakter Kristus adalah yang ada di dalam pikiran mereka, yang ada di dalam hati mereka adalah mereka ingin membunuh. Jadi ini adalah kejahatan yang dahsyat. Jadi ketika tadinya firman Allah disampaikan sampai ke seluruh muka bumi, ketika firman Allah itu disampaikan sampai ke seluruh manusia, mereka bisa mendengar. Ya, kalaupun ada yang mendengar, tetapi ada juga yang tidak mau percaya. Tetapi firman Allah katakan mereka telah mendengar, ya, mendengar. Di akhir zaman banyak orang akan mendengar Injil kebenaran, tetapi banyak dari mereka tidak akan bertobat dan tidak mau bertobat. Nah, bagi mereka yang mau bertobat, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka itu merubah hidup mereka menjadi karakter seperti Kristus. Nah, kita melihat yang terjadi di akhir zaman, bagi orang-orang yang tidak memiliki karakter Kristus, mereka akan menjadi orang yang suka melakukan kejahatan. Mereka akan melakukan kejahatan yang luar biasa. Coba saya akan membacakan di dalam Injil Matius apa yang Yesus katakan mengenai ketika Injil kebenaran Allah itu disampaikan. Nah, coba saya akan membacakannya di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia, sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, jadi dalam ayat ini, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan bertanya, Yesus, apa tanda kedatanganmu? Kemudian apa yang akan terjadi dengan dunia? Yesus katakan begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, jadi di akhir zaman banyak orang akan disesatkan, banyak orang akan mendengar kabar-kabar tentang perang. Nah, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang di dalam hidupnya ada karakter Kristus, diberikan pesan, berawas-awas, jangan gelisah, jangan khawatir. Nah, sebab semuanya itu harus terjadi, ya, semua itu harus terjadi. Jadi kita melihat meterai yang kedua itu harus terjadi. Dikatakan apa? Sebab bangsa-bangsa, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Nah, itu belum kesudahan, artinya bahwa ini masih awal, ini masih pendahuluan, ini belum apa-apanya. Nah, meterai kedua itu pendahuluan. Tetapi kita melihat bahwa ayat 7, sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan di berbagai tempat, akan ada gempa bumi di berbagai tempat.
Nah, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan, ya, pendahuluan penderitaan menjelang akhir zaman. Nah, ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, inilah yang kita lihat apa yang akan terjadi di akhir zaman, khususnya pada pembukaan metra yang kedua. Kita melihat bahwa ketika manusia yang hidup pada saat itu, mereka yang tidak memiliki karakter Kristus, di dalam hati mereka ada kegeraman yang luar biasa, ada dendam yang luar biasa. Di dalam hatinya itu ada punya kerinduan yang besar untuk melakukan kejahatan, termasuk kita melihat, kita baca di dalam ayat tadi, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Saudara, akan ada penyiksaan yang luar biasa di akhir zaman, khususnya bagi orang percaya. Akan ada penyiksaan yang besar ketika meterai kedua dibuka. Tetapi apa yang terjadi bagi orang percaya? Saat itu orang percaya tidak takut lagi. Nah, ini bedanya. Karakter Kristus yang ada di dalam diri orang percaya pada saat itu sudah tidak akan ketakutan lagi walaupun mereka disiksa, ya, walaupun mereka disiksa. Yang kedua, dan kamu akan dibunuh. Saudara, nanti ke depan kita akan melihat mengenai martir. Sampai hari ini martir itu belum genap, kalau kita katakan. Nah, kita akan melihat bahwa pada pembukaan metra yang kedua, kita akan melihat akan ada penggenapan mengenai genapnya martir. Nah, tentunya saat ini kita sudah mendengar di mana-mana ada banyak orang Kristen dibunuh, ada banyak umat pilihan Tuhan mereka dibunuh. Nah, itu adalah bahagian dari penggenapan firman. Ya, sebab orang-orang yang dibunuh pada akhir zaman, ya, khususnya mereka yang hidup pun sampai hari ini, ya, jadi mereka yang ada di Lebanon, mereka yang ada di sana yang sedang mengalami penderitaan, mereka disiksa, mereka dibunuh. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang ditentukan oleh Yesus Kristus untuk mereka mati dibunuh, mereka mati sakit. Orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi mereka tidak bisa berdalih, mereka tidak berkata, aku tidak mau mati syahid. Nah, tetapi kalau orang itu sudah ditentukan oleh Allah untuk mati syahid, dia akan kuat, dia akan mampu, walaupun itu dia disiksa, dia akan tetap berkata, saya tetap percaya Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita, orang percaya yang akan hidup di akhir zaman, khususnya pada pembukaan metra yang kedua? Kalau engkau hari-hari ini andalkan Roh Kudus dalam hidupmu, andalkan kebenaran firman Allah di dalam hidupmu, ketika suatu saat ketika kita masuk pada metra yang kedua, maka saya yakin bahwa kita akan menjadi orang-orang percaya yang kuat di akhir zaman, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mungkin kita disiksa, mungkin kita dianiaya, kita tidak akan takut. Kalau kita siap untuk itu, maka kita tidak akan takut, karena Kristus yang ada di dalam kita, karena Kristus sudah menjadi karakter kita. Kristus mati disalib untuk kita. Maka orang-orang percaya yang di dalam hatinya ada karakter Kristus, dia juga akan berkata, saya siap untuk mati, saya siap untuk disiksa, saya siap untuk dibunuh. Nah, ini materi yang kedua. Kemudian ayat selanjutnya berkata begini, kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Saudara, di akhir zaman pada pemeteraian pembukaan materi kedua akan ada kebencian yang luar biasa. Saudara, akan ada orang-orang yang akan menyebabkan
Mereka benci dengan umat-umat pilihan Allah. Mereka benci, sangat benci. Nah, inilah kuda merah padam, kebencian, kemarahan yang luar biasa yang akan terjadi pada pembukaan materai kedua. Semua bangsa, nah, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, oleh karena nama Kristus, dan banyak orang akan murtad. Nah, saudara, inilah persoalan ketika orang percaya, ya, ketika orang percaya yang tidak dilengkapi oleh Roh Kudus, yang tidak dilengkapi oleh firman Allah pada pemeteraian pertama, ya, pada pembukaan materai pertama. Saudara, materai pertama itu terjadi adalah bagaimana gerakan besar gereja orang percaya akan menyampaikan firman Allah, dan banyak orang yang akan menerima Injil kebenaran Allah, banyak orang akan menerima firman Allah, bahkan Roh Kudus akan ada di dalam diri mereka. Tetapi persoalan, ternyata mereka yang mendengar, ya, mereka yang menerima Injil, ada di antara mereka ternyata yang hanya sekedar menerima Injil. Sebab pada akhir hidup mereka, ketika mereka berhadapan dengan materai yang kedua, maka di sana dikatakan bahwa mereka akan disesatkan. Akan ada penyesatan yang besar di akhir zaman, saudara. Akan ada penyesatan yang besar di akhir zaman. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan. Wah, dahsyat. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan. Banyak nabi-nabi palsu, ya. Banyak nabi-nabi palsu. Di akhir zaman pada saat pembukaan materai kedua ada banyak kepalsuan. Ya. Banyak hal yang dilakukan manusia pada saat itu. Sebab kuda merah padam, penunggangnya diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk itu. Nah, kemudian dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini persoalannya, saudara. Ini problemnya. Ternyata dampak dari setiap peristiwa yang di atas, dampak dari setiap orang-orang percaya yang akhirnya murtad adalah karena mereka, karena kasih mereka kepada Kristus, karena kasih mereka terhadap Tuhan Yesus itu tidak benar. Kasih mereka makin lama makin dingin, makin dingin. Awalnya mereka semangat ketika mendengar Injil, tetapi lama-lama mereka kasihnya makin dingin, makin dingin. Ketika mendengar tentang kepalsuan, maka mereka murtad. Nah, saudara, ayat 13. Tetapi, nah, kita perhatikan, ini adalah kabar gembira bagi orang percaya. Kabar gembiranya adalah tetapi orang-orang yang bertahan, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sudah, orang yang bertahan sampai kesudahannya, sampai darah penghabisan, ya. Orang yang bertahan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, ya, walaupun mereka juga pasti akan mati karena Kristus, itu mereka orang bertahan. Kategori orang bertahan adalah orang-orang yang mempertahankan Yesus Kristus pada saat pembukaan materai kedua. Ada banyak kesiksaan, ada banyak kebencian, ada banyak pembunuhan. Ketika orang-orang percaya tetap bertahan, mempertahankan Kristus, maka firman Allah berkata bahwa tetapi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Haleluya, ini kabar gembira bagi setiap orang yang percaya. Kita yang bertahan sampai pada akhir zaman, kita akan selamat. Walaupun tubuh ini harus menderita,
harus mati sekalipun, tetapi kita tetap bertahan karena Kristus, maka firman Tuhan katakan kita akan selamat. Kita akan ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan. Ayat yang ke-14 kita perhatikan. Ayat berkata, dan Injil kerajaan Allah, ya, Injil kerajaan ini, ya, Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan sampai di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba awal penderitaan. Jadi Injil di dalam pembukaan Matius pertama diberitakan. Setelah itu berarti setelah Injil diberitakan, setelah Matius pertama masuk Matius yang kedua, di situ dikatakan itu adalah awal atau itu adalah permulaan penderitaan. Saudara, Matius yang kedua adalah awal penderitaan. Awal penderitaan yang mungkin akan dialami oleh orang-orang yang sudah menerima Injil. Mereka yang menerima Injil pada pembukaan Matius pertama. Ya, jadi banyak orang akan menerima Injil. Tetapi ingat, setelah Injil diterima, ketika orang-orang sudah menerima Injil Tuhan, Injil kebenaran Allah, maka kita perhatikan bahwa setelah itu penunggang kuda merah padam akan maju, akan datang, dan kepada mereka dikaruniakan kuasa untuk membunuh, untuk membenci, untuk memfitnah, bahkan untuk melakukan kekejaman dan yang sangat keji di akhir zaman. Tetapi apa pesan buat kita orang yang percaya, yang hidup saat ini? Bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, bagi kita yang mengakui, ya, bagi kita yang percaya bahwa yang ada di dalam kita ini adalah Roh Kudus. Dia adalah Roh Kudus yang lebih besar, ya, kuasa yang lebih besar di dalam kita ini, ada di dalam kita ini. Ketika kita hidup dan masuk pada pembukaan Matius yang kedua, ini yang perlu kita pahami, bahwa di dalam diri kita, bagi kita yang sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, bagi kita yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman Allah, maka kita akan melihat, kita akan menjadi orang-orang yang bertahan di akhir zaman. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman, walaupun nanti ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tantangan yang menyebabkan iman kita akan luntur atau semakin kuat. Ya, kita melihat kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita ini yang besar akan memampukan kita, walaupun kita harus dibenci, walaupun kita harus difitnah, walaupun kita harus mati, walaupun kita harus mati di tangan penunggang kuda merah padam. Wah, dahsyat. Tetapi bagi mereka yang hanya suam-suam kuku, bagi mereka yang hanya tidak serius dengan Tuhan Yesus, maka saya yakin dan percaya mereka tidak akan kuat ketika menghadapi pembukaan Matius yang kedua, sebab mereka akan murtad, mereka akan tinggalkan Yesus Kristus, ya, mereka akan kalah dengan gerakan besar orang-orang yang melawan Kristus nanti. Tetapi bagi kita, tetaplah kuat, tetaplah semangat di dalam Kristus, tetap kuat di dalam Tuhan, maka saya yakin akan ada kekuatan besar yang timbul dalam hati kita untuk tetap meyakinkan diri kita dan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan menjadi tetap semakin menjadi kuat di akhir zaman. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.